Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Iga Muarni Pohan, NIM 7202441008, Prodi Pendidikan Ekonomi. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas kuliah pasar modal dosen pengampu Bapak Rozak Pohiri, SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membeli saham di aplikasi iPod. Sebelum kita bahas bagaimana cara membeli saham di aplikasi iPod, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu saham. Jadi, saham itu bentuk surat berharga yang digunakan pada perdagangan pasar modal yang sifatnya kepemilikan. Jadi saham ini kemudian menjadi tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas, dan pemilik modal tersebut berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau yang dikenal dengan RUPS. Selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah registrasi dalam aplikasi iPod ini. Yang pertama, kita harus memiliki aplikasi di handphone kita, yaitu aplikasi iPod, dengan cara buka Play Store. Setelah dibuka Play Store, di pencarian kita ketikkan aplikasi iPod, maka akan muncul nanti tampilan aplikasi iPod, lalu kita install. Setelah kita menginstal aplikasi iPod tersebut, maka kita akan melakukan registrasi untuk mendaftarkan akun kita. Jadi untuk mendaftarkan akun ini ada syaratnya. Yang pertama, kita harus memiliki KTP terlebih dahulu. Ini merupakan sebuah identitas kita agar bisa mendaftarkan aplikasi iPod tersebut, karena nantinya akan disesuaikan dengan data-data kita sendiri. Yang kedua itu kita harus memiliki Gmail. Selanjutnya kita juga harus memiliki buku rekening tabungan sendiri. Setelah kita melakukan registrasi, maka kita akan memiliki nomor RDN dan nomor SID yang akan dikirim melalui Gmail nantinya. Nah, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu, di dalam registrasinya nanti kita akan disuruh memasukkan PIN dan Gmail yang harus kita ingat nanti agar transaksi pada pembelian saham nanti bisa terlaksanakan. Setelah melakukan registrasi, kita juga harus mempersiapkan uang untuk mentransfer ke rekening bank RDN kita nanti. Seperti contohnya 100.000, kita bisa membeli berbagai saham yang sesuai dengan nominal uang kita tersebut. Setelah kita melakukan transaksinya berhasil nanti, kita bisa memilih saham apa saja yang harus kita beli ataupun yang kita inginkan sendiri. Cara membeli saham yang pertama itu kita membuka aplikasi iPod di HP. Setelah itu maka akan muncul tampilan awal seperti tampilan di gambar ini, yaitu kita pilih saham ESI. Setelah muncul tampilan gambar seperti ini, di pencarian kita ketikkan ACES, karena perusahaan ACES ini yang akan saya beli sahamnya. Jadi jika muncul tampilan ACES, maka akan tampil grafik, kita pilih sample buy. Maka selanjutnya kita akan melihat berapa harga satu lot ACES. Jadi jumlah satu lot ACES itu harganya sekitar 45.000. Satu lot ACES sama dengan 100 lembar. Jika kita setuju, maka kita pilih submit. Maka akan muncul konfirmasi pembelian yang pertanyaannya, apakah Anda yakin ingin membeli ACES sejumlah satu lot? Jika iya, klik OK, maka akan muncul order pembelian sukses. Tadi kita telah selesai membeli saham yang pertama. Selanjutnya kita akan membeli saham yang kedua, yaitu perusahaan Friend. Jadi langkah cara pembelian sahamnya masih sama dengan saham ACES tadi, dimana kita klik pencarian, terus kita ketikkan Friend. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu pilih sample buy untuk melihat berapa harga satu lot Friend, yaitu 5.800. Lalu kita klik submit.
teman-teman lihat, ini merupakan tampilan konfirmasi pembelian setelah kita submit. Yang pertanyaannya, apakah Anda yakin ingin membeli friend sejumlah 1 lot? Jika iya, klik OK. Lalu maka akan muncul order pembelian sukses. Bisa teman-teman lihat di layar bahwasanya ini merupakan tampilan yang masuk ke Gmail kita, di mana kita sudah sah dalam membeli saham tersebut. Setelah saya selesai menjelaskan bagaimana tadi cara pembelian saham di aplikasi iPod, di sini saya akan menjelaskan bagaimana profil perusahaan ACES yang saya pilih tadi, yaitu sektor industrinya perdagangan jasa dan investasi. Adapun subsektor industri dari perusahaan ACES ini yaitu perdagangan retail. Nah, ACES ini didirikan pada tanggal 3 Februari 1995 dan didaftarkan di Bursa Efek Indonesia tanggal 6 November 2007. Adapun kode dari Bursa Efek Indonesia yaitu ACES, jumlah saham yang tercatat yaitu 1.715.000. Dividennya yaitu iya. Adapun pemegang saham 5% ke atas yaitu kawan lama sejahtera sekitar 59,97%, dan anak perusahaan utamanya yaitu Toys Games Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah ACES. Nah, ACES ini didirikan pada tahun 1995 dan bergerak di bidang usaha perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Gerai pertama ACES ini dibuka tahun 1996 di Karawaci, Tangerang. Sejak saat itu ACES Hardware Indonesia ini terus berkembang dan menjadi perusahaan retail yang terbesar yang menyediakan beragam perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Nah, pada tahun 2018 ACES ini membuka ACES Express yang berupa gerai di mana luasnya kurang dari 1.000 meter persegi. ACES ini menjadi tempat berbelanja yang memudahkan konsumen, terutama di daerah perumahan, dengan menawarkan produk kebutuhan sehari-hari. Per 13 Agustus 2022, ACES telah memiliki total 18 toko ACES Express yang tersebar di berbagai wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Nah, tampilan pada gambar ini merupakan sebuah perusahaan dari ACES Hardware tersebut. Baik, visi misi dan penghargaan yang telah dicapai dari perusahaan ACES ini, yang pertama visinya yaitu menjadi pusat retail perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Nah, misi dari perusahaan ini memberikan ragam pilihan kebutuhan dan gaya hidup di mana lebih dekat dengan masyarakat melalui inovasi kemudahan berbelanja selaras dengan prinsip keberlanjutannya. Nah, penghargaan yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut yaitu ada 6 penghargaan yang bisa teman lihat pada tampilan layar. Nah, ini merupakan informasi terupdate dari perusahaan ACES di tanggal 21 Maret 2023. Bisa kita lihat pada layar. Pemegang saham yang memiliki 5% saham pada ACES Hardware Indonesia Tbk ini yaitu PT Kawan Lama Sejahtera, tercatat 59,97%, yang merupakan perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh PT Kawan Lama Internusa. Nah, selain itu ACES ini juga memiliki anak usaha dengan kepemilikan 59,9988%, yaitu PT Toys Games Indonesia yang bergerak di bidang industri dan perdagangan. Nah, jika kita lihat dari manajemen perusahaan direksi ACES ini, posisi yang pertama itu diduduki oleh Bapak Prabowo Widya Krisnadi sebagai direktur utama, dan posisi yang kedua itu oleh Ibu Tarisa Widya Krisnadi sebagai direktur. Yang posisi ketiga itu diduduki oleh Bapak Sugianto Wibawa sebagai direktur, dan posisi keempat itu diduduki oleh Ibu Dewi Triana Saleh sebagai direktur. Nah, posisi kelima itu diduduki oleh Bapak Suharno sebagai direktur, dan posisi yang keenam itu diduduki oleh Bapak Gregory Wijaya sebagai direktur pada perusahaan manajemen direksi ACES. Nah,
Nah, tadi saya sudah menjelaskan siapa saja nama-nama yang terdaftar dalam perusahaan direksi ACES. Sekarang saya menjelaskan tentang siapa saja yang terdaftar pada komisaris perusahaan ACES ini. Posisi pertama itu diduduki oleh Bapak Kuncoro Wibowo sebagai komisaris utama, dan yang kedua itu Bapak Artanto Jasman sebagai komisaris, dan yang ketiga itu Bapak Legend TNI sebagai komisaris, dan yang keempat itu Bapak Irjen Pol Mantius Salempang sebagai komisaris. Nah, pada tampilan ini saya juga memaparkan siapa saja nama-nama pemegang saham pada perusahaan ACES. Ini merupakan tampilan laporan laba rugi perusahaan ACES dari tahun 2018 sampai 2021. Bisa kita perhatikan pada tabel telah dijelaskan berapa total pendapatan, laba kotor, pendapatan operasi, dan laba bersih yang telah dihitung setiap tahunnya. Jika kita perhatikan pada grafik laba rugi dari tahun 2018 sampai 2021, yang paling tertinggi itu di tahun 2019 mencapai lebih dari 7,5 triliun, dan di tahun 2021 mengalami penurunan laba rugi sekitar di atas 5 triliun. Pada tampilan neraca ACES dari tahun 2018 sampai 2021, pada bagian tabel telah dijelaskan berapa total aset, total kewajiban, dan total ekuitas yang telah dihitung setiap tahunnya. Kalau kita perhatikan grafik neraca ACES dari tahun 2018 sampai 2021, yang paling tertinggi itu yaitu di tahun 2020 sampai 2021, hampir setara, di mana terdapat 7,5 triliun. Masuklah kita ke penjelasan saham kedua yang saya pilih. Saham yang kedua yang saya pilih yaitu perusahaan Smartfren. Di sini saya akan menjelaskan profil dari perusahaan Fren ini, yaitu nama perusahaannya PT Smartfren Telkom Tbk. PD-nya itu Fren, alamat kantornya itu Jalan Agus Salim nomor 45 Benteng, Jakarta Pusat. Bidang usaha utamanya itu yaitu tentang jasa telekomunikasi, sektornya itu di bagian infrastruktur, dan subsektornya itu telekomunikasi. Industri dari perusahaan ini yaitu jasa telekomunikasi nirkabel. Sejarah perusahaan Fren didirikan pada 2 Desember 2002 dan mulai beroperasi di tanggal 8 Desember 2003. Nah, pembentukan perusahaan ini tidak lepas dari upaya pemilik Bimantara Citra yang baru, yaitu Bapak Hari Tadoese Bejo atau disebut dengan HT, yang mulai memfokuskan bisnisnya di bidang telekomunikasi dan media, termasuk dengan terjun ke industri layanan komunikasi. Sebenarnya Bimantara sudah memiliki sebuah perusahaan telekomunikasi bernama Komselindo atau Komunikasi Seluler Indonesia bersama dengan Telkom, tetapi sistemnya masih MBPS dan CDM1. Dengan berdirinya Fren ini, Bimantara berusaha membangun operator seluler dengan sistem baru dan untuk memuluskan rencananya. Nah, Bimantara juga melakukan akuisisi pada perusahaan operator seluler yang masih berteknologi MPS. Adapun visi dan misi dari perusahaan Fren ini yaitu visinya paling dicintai dan dipercayai oleh pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan. Nah, misi dari perusahaan Fren ini memperkaya kehidupan pelanggan melalui produk dan layanan inovatif yang memungkinkan oleh jaringan 4G terluas dan paling dapat diandalkan di Indonesia.